Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali masih di pelajaran hadis-hadis seputar Zulhijjah, yang kita akan bahas tentang keutamaan pada hari Arafah, yang sebagaimana kita tahu, pernah hafal mungkin ya, bahwasanya hari Arafah adalah hari di mana doanya paling utama. Sabda Nabi, yakni doa yang paling utama itu adalah yang paling afdal itu di hari Arafah. Jadi yang utama adalah pada hari Arafah. Dan perlu diketahui bahwa kemuliaan di hari Arafah bukan hanya bagi mereka yang haji ya. Ya saat ini mungkin untuk kita nggak bisa haji ya gitu, karena dicegah dan sebagainya ya. Mungkin hanya orang-orang sekitar sana gitu ya gitu. Jadi bukan hanya orang yang melaksanakan haji yang merasakan keutamaannya, atau bukan hanya yang wukuf di Arafah sana gitu ya, di padang Arafah. Karena itu kita lihat bagaimana redaksi hadis, bagaimana beliau mengaitkan doa dengan hari Arafah, bukan dengan tempat Arafah. Jadi dikaitkannya dengan waktu ya, gitu, dengan zaman gitu ya, gitu. Bukan dengan tempat ya, bukan dengan makan ya, tapi dengan zaman gitu ya gitu. Artinya kalau dengan zaman itu keutamaannya tidak terkhusus dengan tempat gitu ya gitu. Beda kalau misalnya dengan dikatakan sholat berjamaah di masjid gitu ya. Sholat berjamaah di masjid kita tahu itu ada yang 25, ada yang 27 ya gitu. Nah itu disebutkan makan ya gitu ya. Yaitu tempatnya disebutkan ya gitu. Dan tidak menjadi global ya gitu. Jadi ya khusus untuk yang di masjid ya gitu. Itu untuk sholat berjamaah gitu. Tapi kalau dikatakan seperti ini, sholat di awal waktu, nah itu kan berarti berkaitan dengan zaman ya gitu. Nah, kalau berkaitan dengan zaman, ya mau di masjid, mau di rumah, di mushola, di mana saja gitu ya, maka itu keutamaannya tidak berkaitan dengan tempat, global untuk semuanya yang sholatnya di awal waktu. Nah gitu kan. Jadi sederhana ini analoginya ya. Dengan analogi seperti ini berarti kita bisa paham kalau di dalam hadis atau di dalam Al-Quran misalnya keutamaannya disebutkan, yaitu berdasarkan tempat, berarti ya khusus gitu ya gitu. Ya. Menghadap kiblat ya khusus gitu ya, Ka'bah gitu ya, nggak bisa ditolak gitu ya. Ketika dia tahu syariatnya, tahu tempat, tahu arah kiblatnya, ya udah gitu ya. Harus menghadap kiblat ya gitu. Nggak bisa tidak gitu ya gitu. Ya. Harus gitu ya. Wajib bil kudu gitu ya. Bahasa pesantren bahasa mana itu ya? Wajib bil kudu gitu. Gitu ya. Nah itu. Tapi kalau dikatakan fa'in nama tuwallu fasamma wajhullah, nah itu di mana? Nah itu baru global gitu ya gitu. Karena yang terpentingnya adalah menghadap wajah Allah itu ya. Apa maksudnya di sanalah wajah Allah itu ya gitu maksudnya. Jadi di mana kita menghadap, di sanalah wajah Allah maksudnya gitu ya. Nah itu jadi
Ini global gitu ya, jadi nggak akan panjang-panjang, jadi agak liar juga gitu ya. Nah, ini kita sudah paham gitu ya, yang penting itu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kemuliaan doa hari Arafah itu berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat. Dan ini merupakan kemurahan dari Allah Ta'ala, sehingga kaum muslimin di seluruh penjuru dunia bisa mendapatkan kemuliaan di hari Arafah gitu ya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan keutamaan doa di hari Arafah itu umum, mencakup para jamaah haji dan yang lainnya. Namun memang para jamaah haji mendapatkan keutamaan yang khusus atau keutamaan yang lebih, karena mereka berada di tempat yang mulia, dan juga mereka juga sedang dalam keadaan yang ihram dan juga berwukuf di Arafah, sehingga anjuran berdoa bagi mereka ya lebih kuat ya. Dan keutamaan yang ada pada mereka melebihi yang lainnya. Nah, itu kan dikhususkan, ada sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya salah satu makanul ijabah itu adalah di padang Arafah ya. Nah, itu disebutkan khusus ya, di padang Arafah itu makanul ijabah, tempat ijabahnya doa. Adapun selain mereka yang tidak berhaji, maka disyariatkan pula untuk bersungguh-sungguh berdoa di hari ini. Nah, ini jadi kita juga ada syariat berdoa itu ya, dimanapun kapanpun ya, ini jelas itu ya, agar mereka mendapatkan keutamaan itu bersama saudara-saudara mereka yang sedang berhaji. Maka yang perlu diperhatikan pula bahwa bagi selain jamaah haji sangat dianjurkan untuk saum di hari Arafah, dan ia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yakni menghapuskan dosa 2 tahun ya, setahun yang lalu ya, allati qablahu, dan yang akan datang ya, wallati ba'dahu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ya, dalam hadis Abu Qatadah itu ya, yang sudah disampaikan kemarin. Dan selain itu pula saum menambah keutamaan doa hari Arafah, karena sebagaimana kita tahu doanya saum itu adalah mustajab, doanya orang yang saum adalah ijabah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Dan waktu doa hari Arafah adalah setelah masuk waktu zuhur ya, hingga terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu untuk keutamaan hari Arafah. Nah, sekarang terkhususnya kita bahas sedikit tentang saum Arafah ya. Yang dihapus itu apakah dosa semuanya atau hanya dosa kecil saja gitu ya. Nah, maka makna hadis ini, saum Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun ya. 2 tahun dihapuskan dosa ya, sebelum dan sesudahnya, bagi orang yang melakukan saum. Para ulama mengatakan maksudnya adalah dosa-dosa kecil ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bila dia tidak memiliki dosa kecil ya, diharapkan pula saum ini menjadi penyebab meringankan dosa besar atau dikurangi ya, dikurangi sedikit demi sedikit dosanya gitu ya. Iya. Apabila tidak memiliki dosa besar, maka saum ini akan menjadikan dia derajatnya naik ya.
disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Nah ini jadi yang kedua, bisa berbagai sebab ya gitu. Tapi yang jelas tidak ada seorang muslim pun yang tidak berdosa, pasti semua berdosa ya, kecuali para nabi ya, yang diberikan sifat wajib atau sifat yang dibolehkan ya, yang jaiz ya, yaitu maksum ya gitu. Maka selain nabi ya tidak ada yang bersih dari dosa ya gitu. Semua pasti berdosa ya, baik ya kesalahan itu ya kadang disadari kadang tidak ya, yang kadang kesalahan kecil maupun kesalahan yang besar itu kadang tidak disadari. Karena itu setiap manusia itu adalah al-khatta'un ya. Dan kata Nabi, wa khairu, yang terbaik itu bagi orang-orang yang berbuat salah at-tawwabun ya, yaitu adalah mereka yang bertaubat, mereka yang perbaiki diri, mereka yang bermuhasabah, mereka yang meninggalkan seusaha mungkin meninggalkan perbuatan maksiat yang telah dia lakukan ya. Itu ya. Jadi jelas bagaimana pasti setiap manusia itu pada dasarnya adalah berdosa ya, mempunyai kesalahan apapun ya, yang terkadang disadari, terpikirkan atau tidak, pasti itu ya ada kesalahan yang terkadang menyinggung atau tidak menyinggung teman kita, atau juga terkadang menjadi pikiran dia atau tidak ya, itu terkadang kan tidak disadari ya. Maka ikhwatu fillah, itu dengan saum Arafah bisa dihapuskan ya gitu. Maka dosa yang terampuni dengan sebab saum Arafah dan amal soleh yang lainnya hanya berlaku dosa kecil saja, tidak berlaku dosa besar ya. Nah yang ketiga, tidak benar beralasan dengan saum Arafah untuk menghibur diri ya, supaya merasa aman ya, merasa aman saum Arafah ini gitu ya, melakukan dosa maksiat dengan seenaknya gitu ya, tidak seperti itu juga gitu ya. Karena dosa yang disinggung dalam hadis yang terhapus sebab saum Arafah adalah dosa kecil ya itu. Maka yang keempat, dosa besar hanya terampuni dengan taubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan serta tekad tidak mengulangi ya. Jadi ada syarat taubat itu ya, yang kita tahu tentunya bagaimana syarat taubat adalah yang pertama adalah ikhlas ya gitu. Ikhlas, kemudian an-nadam ya, ada penyesalan, kemudian juga istighfar. Jadi itu yang pertama ikhlas, kedua an-nadam, penyesalan, yang ketiga istighfar ya. Dan yang keempat, kalau ada hutang atau ada yang dizolimi ya, dari orang yang dizolimi itu ada yang kita zolimi itu ya, nah itu harus diganti gitu. Dan ada hutang itu harus dibayar, itu syarat tobat. Jadi berat ya Pak kalau masih berutang gitu ya, orang yang bertobat itu masih berat kalau berutang gitu ya gitu. Ya, karena itu ya harus segera bayar kuncinya gitu. Hah? Ya kalau dianya nggak bisa bayar ya nggak salah buat kita gitu ya. Justru dianya yang gitu, dituntut. Ya kita harus tagih gitu. Tagih gitu. Iya. Ya tergantung itu juga. Karena kan bisa ada strategi-strategi tertentu buat nagih gitu ya. Karena tiap orang itu sifatnya beda-beda ketika ditagih gitu ya gitu. Apalagi kalau ditagihnya ya pindu itu ente ya gitu. Beda-beda gitulah.
kan bisa dengan beberapa kali kan, bisa juga melalui orang lain tuh kan menagihnya kan, atau bahkan ya yang lebih bagus diringankan gitu ya hutangnya, bahkan dihapuskan tidak sama sekali, dilunaskan gitu ya, itu lebih bagus ya gitu. Iya. Nah, justru terus-menerus melakukan dosa tanpa adanya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti demikian. Bahkan dosa kecil saja yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Jadi kalau ditumpuk terus-menerus ya pasti dosa besar ya. Iya. Semakin menjadi-jadi gitu. Semakin menumpuk, semakin saling menindih gitu ya. Dan apabila dosa besar yang dilakukan secara kontinu ya, dan tidak ada rasa menyesal, nah ini yang mendorongnya bertaubat ya, apalagi demikian tuh ya gitu. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada dosa besar bila disertai dengan istighfar. Jadi kalau dia melakukan dosa besar tapi dia sering mengiringinya terus istighfar tuh ya, siang malam dia istighfar, pagi petang dia istighfar, maka dosa besar itu bisa bertahap-tahap tuh ya dihapuskan seolah-olah tidak ada gitu ya. Dan tidak ada dosa kecil jika terus-menerus dilakukan. Jadi kalau terus-menerus ya, berulang-ulang gitu ya, setiap menitnya atau setiap harinya diulang-ulang terus-menerus, ya itu nggak ada dosa kecil ya gitu. Maka terpetik di sini seseorang tidak boleh meremehkan dosa. Sekecil apapun tidak boleh diremehkan. Dan juga harus berhati-hati. Jadi takwa itu kan diibaratkan adalah melewati duri. Ya. Duri-duri tentunya kalau kita melewati duri itu kan kita berhati-hati ya. Nah, disitulah seseorang ketika ingin mengucapkan atau membisitkan sesuatu pada dirinya, atau dia akan melakukan sesuatu, maka tentunya dia tafakuri dulu, dia muhasabah dulu, perbuatan ini baik atau tidak, maslahat atau mafsadat. Kemudian juga bagaimana orang lain menyikapinya. Nah ini harus ya, dipikirkan matang-matang, karena kalau tidak maka dikatakan juga dalam sebuah hadis, janganlah engkau berkata sesuatu yang membuat engkau menyesal di hari kemudian. Nah, disinilah perlunya seseorang mengupayakan terus kebaikan dan kebaikan, amal soleh terus menerus diupayakan. Karena tentunya dengan amal soleh maka seseorang bisa mempersempit ruang geraknya setan itu. Kalau kita mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton ya, dan janganlah engkau mengikuti jejak langkah-langkah setan itu ya. Maka tidak hanya sekedar menghindari dosa, tapi bagaimana kita hasilnya adalah beramal soleh. Karena dengan amal soleh mengisi waktu kita, dengan amal soleh mengisi kita dengan majelis ilmu gitu ya, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat, mencari nafkah dan sebagainya, maka itu adalah mempersempit ruang geraknya setan gitu ya. Karena setan itu kan ya seperti datang ke pembuluh darah gitu ya gitu. Jadi gampang banget ya Pak.
gampang banget setan itu ya. Iya, ya kan diumpamakan seperti itu kan, iya. Nah itu ya, sedikit-sedikit jadi marah, sedikit-sedikit tersinggung, atau sedikit-sedikit mengeluh. Nah, itu kan perbuatan setan. Iya, iya. Atau kecewa, atau merasa khawatir itu juga ya. Di zaman sekarang ini kan mungkin yang menjadi musuh itu kalau dikatakan oleh para ulama ya, sebenarnya bukan hanya masalah wabahnya, tapi rasa khawatir yang berlebihan itu yang menjadi musuh gitu ya. Gitu. Yang dijadikan kalau kata Ustadz Ucu tadi pagi itu ya, bagaimana dijadikan alasan si wabah itu ya, karena ini karena itu gitu ya, jadi alasan gitu ya. Kenapa kamu nggak masuk? Kenapa kamu nggak hadir? Ya karena corona gitunya, jadi alasan gitu. Segala-gala corona gitunya gitu. Jadi kalau dikatakan si corona bilang salah apa aku gitu kan? Nah itu. Nah ini tentunya khawatir berlebihan juga itu sebenarnya adalah perbuatan setan ya gitu. Karena kan sudah jelas bagaimana juga di dalam sebuah ayat ya. Bahkan Allah menghibur tuh ya, di mana dalam surah Yunus ayat 62 ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa ya. Lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah, dia akan diberikan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Jadi jelas ya. Maka ujian itu tentunya terhadap saudara kita harapkan itu adalah kabar gembira baginya gitu ya. Allah lebih menyayangi dia saat ini gitu ya, dengan dijemput nyawanya gitu ya, Allah lebih sayang kepadanya. Itulah yang kita harapkan. Dan tentunya bagi kita tentu waspada, terus patuhi tentunya protokol yang ada, bukan hanya protokol kesehatan tapi protokol keimanan ya gitu. Jadi kalau ada orang bilang protokol kesehatan aja tapi protokol keimanannya nggak ada gitu ya, sayang sekali gitu ya gitu. Harus ada protokol kesehatan dan protokol keimanan ya gitu. Bagaimana menjaga iman ya, sebab iman bagaimana bertambah dan berkurang. Kan ini bertambah keimanan itu dengan sebab majelis ilmu gitu ya gitu. Dan berkurangnya keimanan adalah diantaranya dengan sebabnya menggerutu gitu ya gitu. Maka tentunya dengan apa yang kita pelajari itu ya tentang keutamaan Arafah, kemudian urusan bagaimana saum Arafah dan juga dosa-dosa yang diampuninya, kemudian juga kita mempelajari hikmah yang ada di dalamnya, tentunya ini menjadi keutamaan bagi kita, tentu yaitu motivasi ya gitu. Motivasi kita agar terus bagaimana meningkatkan keimanan terus menerus dan juga memperkecil gangguan atau godaan dari setan yang terus hikmah yang demikian dipelihara ya. Nah itu demikian yang bisa kita bahas pada malam ini. Kalau ada kesempatan insya Allah besok mungkin dipelajari adab-adab tentang Idul Adha ya itu. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.